Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar materi matematika, yaitu tentang fungsi eksponen. Nah, sebelum kita belajar nih, Miss mau ngasih tahu bahwa ada tuh seorang ahli, ya, yang dia berkata begini, bahwa matematika itu adalah ratu dari semua ilmu pengetahuan. Itu udah nggak asing lagi ya, mungkin kamu juga sudah pernah mendengar. Nah, apa sih maksudnya? Artinya dari kata-kata itu tuh bahwa dalam semua bidang pengetahuan yang ada itu pasti akan ada penerapan matematikanya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan dengan mudah menemukan konsep matematika. Nah, salah satu konsep yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari itu adalah salah satunya tentang konsep fungsi eksponen yang mau kita pelajari hari ini. Nah, di bagian mana sih kita bisa menemukan konsep fungsi eksponen? Oke. Nah, contohnya kalau misalkan kamu masih ingat yang kita alami 4 atau 5 tahun yang lalu ya tentang COVID-19. Nah, di situ kita bisa menemukan konsep dari fungsi eksponen. Jadi kalau misalkan nih kamu baca berita, ada beberapa berita yang judulnya mengangkatnya begini judulnya. Kasus baru COVID-19 tumbuh secara eksponensial. Ada lagi, infeksi COVID-19 tumbuh secara eksponensial. Ada lagi pertumbuhan eksponensial dan mitigasi COVID-19. Nah, ini artinya apa? Ternyata kalau kita buka grafik dari pertumbuhan COVID-19 di Indonesia, itu grafiknya bentuknya begini nih. Tuh, ada garis biru dengan garis merah. Nah, ternyata grafik ini dia itu merupakan grafik fungsi eksponen ya. Ini merupakan grafik fungsi eksponen. Artinya, grafik ini itu dia terbentuk dari suatu fungsi eksponen. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana juga caranya menggambar grafik ini. Oke. Nah, ini dia fungsi eksponen. Sebelum kita belajar, lihat di sini bahwa fungsi eksponen itu terdiri dari dua kata, yaitu fungsi dengan eksponen. Artinya, sebelum kita belajar fungsi eksponen itu seperti apa, kita harus tahu dulu fungsi itu seperti apa dan eksponen itu apa. Oke, kalau fungsi masih ingat bahwa dia adalah relasi yang dia punya sifat khusus, yang dia memetakan setiap domain part 1 ke daerah hasil. Artinya ketika kita memasukkan nilai X itu hanya akan memperoleh satu nilai Y. Oke, nah kalau eksponen sendiri, ini adalah materi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kamu pelajari di SMP ya, yang dimana dia bentuk umumnya itu ada A pangkat N. Hanya ini dia merupakan basisnya, bilangan pokoknya, N-nya ini ya berarti pangkatnya atau eksponennya. Nah, oke. Sebelum kita tahu fungsi eksponen seperti apa, biar lebih enak pahamnya, oke, kita simak penjelasan ini. Nah, jadi ada seorang pedagang baju selalu mencatat penjualan dagangannya setiap hari seperti dalam tabel berikut. Jadi ada penjual baju tuh yang dia tuh rajin nyatet hasil dari jualannya per harinya itu berapa. Jadi catat hari ke-1 dia jual berapa, hari kedua jual berapa, hari ketiga dia jual berapa, dan seterusnya. Nah, kita lihat di tabel nih. Ada tabel hari ke, ada tabel jumlah baju terjual, ada tabel bentuk pangkat. Nah, pada hari ke-1 ternyata dia berhasil menjual 2. Pada hari kedua dia berhasil menjual 4. Pada hari ketiga dia terjual 8 dan seterusnya sampai hari ke X nih, dia kira-kira jual berapa gitu. Nah, ternyata ketika kita bikin bentuk pangkatnya nih dari pola ini, kita lihat di sini bahwa bilangan pokoknya itu adalah 2, di mana 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Artinya, 1 ini dia itu menunjukkan harinya. Nah, dan seterusnya di sini kita lihat bilangan pokoknya itu sama. Pangkatnya kita ganti dengan harinya. Hari kedua berarti 2 pangkat 2, dia berhasil menjual 4. Betul ya, hari ketiga
berarti pangkat 3, dia berhasil menjual 8. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. Di sini juga sama, 2 pangkat 4, berarti hari keempat dia berhasil menjual 16. Dan seterusnya, berarti kalau 2 pangkat X di sini hasilnya berapa? Ya berarti dia tergantung X-nya ini berapa. Nah, simak lagi pada bentuk urutan dari baris ke-1 dengan baris ketiga di atas merepresentasikan suatu fungsi satu-satu dengan domain bilangan asli. Ya, artinya ialah fungsi satu-satu karena ketika kita memasukkan X-nya nih, misalkan X-nya 5, pasti hasilnya akan selalu sama dengan 32. Nggak mungkin kan 2 pangkat 5 itu hasilnya selain 32. Nah, disitulah maksudnya. Dia merupakan suatu fungsi satu-satu dengan domainnya bilang asli. Domainnya yang mana? Ini dia domain. Oke. Nah, fungsi f memetakan X ke fx sama dengan 2 pangkat X merupakan salah satu fungsi eksponen sehingga perkembangan baju terjual tersebut merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponen yang domainnya adalah bilangan cacah. Oke, yang selanjutnya. Nah, bentuk umum fungsi eksponen. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan fx sama dengan K dikali A pangkat X. Atau ada juga yang menuliskan fungsi F memetakan, ini ya, fungsi F memetakan X ke K kali A pangkat X, di mana A-nya tidak boleh, A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Di mana X-nya itu adalah peubah bebas, A-nya bilangan pokok atau basisnya, Y-nya peubah tak bebas karena nilai Y di sini dia akan dipengaruhi X di sini itu berapa. Ya. Sedangkan K-nya di sini adalah konstanta sembarang. Bisa jadi apapun ya di sini K-nya. Bisa berapapun ya. Nah, fungsi eksponen itu memiliki sifat pertumbuhan atau peluruhan eksponensial tergantung pada nilai A-nya. Nih, kalau nilai A-nya lebih dari 1 maka fungsi mengalami pertumbuhan eksponensial. Jika A-nya berada di rentang lebih dari 0 dan kurang dari 1, misalkan setengah tuh, ya setengah, sepertiga, seperlapan, itu kan dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka fungsi itu mengalami peluruhan eksponensial. Contohnya seperti apa? Pertumbuhan eksponensial seperti contoh yang tadi. Artinya semakin bertambahnya hari, itu baju terjualnya akan semakin banyak. Berarti semakin besar nilai X-nya, itu Y-nya akan semakin besar, semakin meningkat. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial. Berarti kalau peluruhan eksponensial apa? Ya kebalikannya. Berarti semakin tinggi nilai X-nya, itu Y-nya akan semakin mengalami penurunan. Contoh nyatanya seperti apa? Contohnya dalam penjualan mobil. Nah, kalau penjualan mobil, semakin lama dia dipakai, digunakan, maka harganya akan semakin turun. Artinya misalkan bulan ke-1, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin banyaknya tahunnya, maka nilai harga jualnya akan semakin turun. Itu yang dimaksud dengan peluruhan eksponensial. Nanti kita bahas di contohnya, ya. Oke, nah, ini adalah salah satu contoh fungsi eksponensial. Yang pertama, fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 ini merupakan fungsi pertumbuhan ya, karena A-nya ini lebih dari 0. Kalau yang kedua nih, fx sama dengan 1/3 pangkat x. Nah, ini fungsi peluruhan karena A-nya ini dia lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti kalau ini pertumbuhan juga, ini pertumbuhan juga ya, karena dia A-nya lebih dari 0. Oke, selanjutnya tentang grafik fungsi eksponen. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya di awal, di kasus COVID-19 itu ternyata grafik pertumbuhan tuh, grafik orang yang dia sudah terpapar COVID-nya itu menunjukkan sebuah grafik fungsi eksponen. Nah, bagaimana sih cara kita menggambar grafiknya? Oke, secara konsep itu sama dengan ketika kita menggambar grafik fungsi linear ataupun grafik fungsi kuadrat ya. Artinya kita menggambar pada bidang kartesius. Artinya kita harus tahu titik potong antara X dengan Y. Nah, untuk kita mempermudah mensketsa grafiknya ya. Nah, contohnya nih, kita akan mencoba menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan
1/2x. Artinya ini dia fungsi pertumbuhan. Nah, berarti kalau ini peluruhan. Nah, caranya kan kita harus tahu dulu tuh X-nya berapa dan Y-nya berapa. Ya sudah, tinggal kita masukkan X sama Y-nya. Karena di soal tidak ditentukan ya domainnya itu berapa, batasan untuk X-nya berapa, jadi kita bisa mengambil sembarang. Sini kita ambil X sama dengan min 3 sampai X sama dengan 3. Berarti kita ngambilnya X lebih dari sama dengan 3 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan X-nya ke masing-masing fungsinya. Yang pertama fx nih. Yang kedua gx. Nah, fx-nya misalnya kita masukkan X-nya sama dengan min 3. Berarti 2, misalkan ya, nih. F min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Ini kan sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Ya, karena kalau kita dari sini nih, kita ingat kembali konsepnya, kalau kita punya A pangkat min N, itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Nah, berarti dari sini kita punya 1/8. Dan seterusnya kalau dihitung, begini nih ketemunya. Nah, kita lihat di sini, kalau yang tadi fx, itu kan dia fungsi pertumbuhan eksponensial. Nah, lihat di sini, semakin besar nilai x-nya, nih, dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, maka nilai y-nya atau nilai fx-nya akan semakin bertambah besar. Nah, begitupun sebaliknya fungsi peluruhan gx. Nah, tinggal kita masukkan di sini. X-nya sama dengan min 3, X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1, dan seterusnya. Cuman di sini dilihat ya. Jadi ketika kita memasukkan domainnya atau X-nya itu dari min 3 sampai 3, fungsi ini nih meskipun dia A-nya dia berada di rentang lebih dari 0 tapi kurang dari 1, dalam artian dia ini harusnya dia fungsi peluruhan nih di sini. Tapi kita lihat bahwa ketika kita memasukkan X-nya di sini dia kurang dari 0, lihat di sini ya. Dia di sini fungsi pertumbuhan. Oke, biar jelas kita dulu. Oke. Nah, oke. Balik lagi di sini. Kalau di awal tadi, kalau kita punya di sini A-nya, itu kan dia lebih dari 0, kurang dari 1 ya, setengah. Itu kan dia termasuk ke dalam fungsi peluruhan. Tapi lihat di sini, ada yang tidak sesuai dengan definisinya. Kalau kita masukkan min 3, kan 2, ya. Karena 1/2 pangkat min 3 itu kan sama aja dengan 2 pangkat X ya, itu kan sama aja dengan 2 pangkat X. Artinya di sini kita punya 2 pangkat min 3. Hasilnya 2 ya. Nah, artinya di sini ketika kita masukkan itu hasilnya min 2. Ketika kita memasukkan X sama dengan min 2 ke sini ya, hasilnya 4, sini 8 nih. Di sini kan dia semakin besar. Nah, ini nggak berlaku ya. Artinya ketika dia begini dan ketika kita memasukkan domainnya antara min 3 dengan min 1, itu dia fungsi pertumbuhan. Nah, sedangkan di sini dia fungsi peluruhan. Karena kita lihat di sini, ketika kita masukkan X-nya 0, hasilnya 1. Ketika 1, dia 1/8. Ketika 2, dia 1/4. Ketika 3, dia 1/2. Artinya ke sini dia akan selalu berkurang. Ya, ini dia berkurang. Nah, dia termasuk fungsi peluruhan. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Ya, tinggal kita lihat grafiknya. Tinggal kita masukkan nilai pasangan ini dengan ini, kemudian 3 ini dengan 2, dan seterusnya ini, sini. Dah.
Tinggal kita cari titik potongnya, kita gabungkan ya. Yang biru ini grafik fungsi fx, yang merah grafik fungsi gx. Sorry, ini harusnya dia gx. Oke, itu penjelasan untuk fungsi eksponen dan bagaimana cara menggambar grafik fungsinya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.